Aku tidak pernah menyangka bahwa seorang pria yang setiap malam duduk sendirian di meja paling pojok restoran justru akan menjadi orang yang mengubah seluruh hidupku. Awalnya aku mengira dia hanya pelanggan biasa yang menyukai masakanku. Namun, setelah beberapa minggu, aku mulai menyadari ada sesuatu yang aneh. Dia selalu datang pada jam yang sama, duduk di kursi yang sama, memesan menu yang sama, dan selalu menatap ke arah meja kasir tempat aku bekerja. Sampai suatu malam, dia tidak datang. Anehnya, justru malam itulah aku merasa kehilangan sesuatu yang selama ini tidak kusadari. Dan ketika keesokan harinya dia kembali, kalimat pertama yang diucapkannya membuatku terdiam. "Bu Rani, sebenarnya saya datang ke sini bukan karena makanannya. Namaku Rani Kusumawardhani. Usia 42 tahun. Aku adalah seorang janda yang sudah hampir 5 tahun menjalani hidup seorang diri setelah suamiku, Bagas, meninggal dunia karena sakit yang dideritanya cukup lama. Kami tidak memiliki anak. Setelah kepergiannya, aku sempat kehilangan arah. Restoran kecil yang kami bangun bersama menjadi satu-satunya hal yang membuatku tetap bertahan. Restoran itu bernama Rumah Rasa, terletak di sebuah jalan yang cukup ramai di kota Arwana. Tidak besar, hanya memiliki sekitar 20 meja, tetapi restoran itu sudah dikenal karena masakan rumahan yang rasanya sederhana dan membuat orang merasa seperti sedang makan di rumah sendiri. Ketika Bagas masih hidup, ia yang mengurus bagian keuangan dan pemasaran, sementara aku berada di dapur. Setelah ia meninggal, semuanya berubah. Aku harus belajar mengurus hampir semua hal sendirian. Mulai dari membeli bahan makanan, membayar karyawan, mengatur menu, hingga duduk di kasir ketika pegawai sedang libur. Tahun-tahun pertama terasa sangat berat. Banyak orang menyarankan agar aku menjual restoran dan mencari kehidupan baru. Tetapi aku tidak sanggup. Setiap sudut restoran menyimpan kenangan bersama Bagas. Ada meja yang dulu kami beli dari hasil keuntungan pertama. Ada foto kecil kami di dekat dapur. Bahkan resep sambal khas restoran tersebut adalah resep yang kami kembangkan bersama. Aku akhirnya memilih melanjutkan hidup dengan cara yang sederhana. Tidak ada keinginan untuk menikah lagi. Bagiku, pernikahan kedua terasa seperti sesuatu yang terlalu jauh. Aku bahkan sudah terbiasa makan malam sendirian setelah restoran tutup. Sampai suatu malam, seorang pria datang sekitar pukul 8:45. Saat itu restoran hampir penuh. Pria tersebut mengenakan kemeja biru tua dan celana panjang sederhana. Usianya mungkin sekitar 45 tahun. Ia tidak terlihat seperti pelanggan yang datang untuk mencari perhatian. Ia masuk, melihat sekeliling, kemudian memilih meja nomor 7 di sudut dekat jendela. Salah satu pelayan menghampirinya. Ia hanya memesan nasi ayam bakar, sayur bening, dan teh hangat. Tidak ada yang istimewa. Setelah makanan selesai, ia makan dengan tenang. Ketika membayar, ia mengucapkan terima kasih kepada pelayan dan pergi. Aku tidak memikirkannya lagi. Tetapi keesokan malam, tepat pukul 8:45, pria itu datang kembali. Ia memilih meja yang sama dan memesan menu yang sama. Malam berikutnya juga begitu. Sampai hampir 2 minggu, ia selalu datang dengan pola yang sama. Aku mulai mengenal wajahnya. Namanya ternyata Damar. Salah satu pelayan memberitahuku karena Damar sering berbicara dengannya. Aku bertanya apakah ia tinggal di sekitar sini. Pelayan itu mengatakan Damar bekerja di sebuah kantor konsultan tidak jauh dari restoran. Aku hanya mengangguk. Namun, tanpa kusadari, kehadiran Damar mulai menjadi bagian dari rutinitasku. Setiap kali jam mendekati pukul 8:45, aku sering tanpa sadar melihat ke arah pintu. Jika pintu terbuka dan Damar masuk, entah mengapa hatiku terasa sedikit tenang. Jika ia belum datang, aku tidak tahu mengapa aku mulai merasa penasaran. Aku sendiri merasa aneh dengan perubahan itu. Aku bahkan pernah menegur diriku sendiri. Rani, dia cuma pelanggan. Aku mencoba menganggap semuanya biasa. Damar juga tidak pernah bersikap berlebihan. Ia tidak pernah menggoda, tidak pernah meminta nomor telepon, dan tidak pernah mencoba mencari perhatian. Ia hanya makan, membaca sesuatu dari ponselnya, lalu pulang. Tetapi suatu malam, hujan turun sangat deras.
Restoran hampir tutup ketika Damar datang. Aku sebenarnya ingin mengatakan bahwa dapur sudah mulai dibereskan, tetapi ia hanya tersenyum dan bertanya apakah masih bisa makan. Aku mengangguk. Masih bisa, Pak. Malam itu ia memesan makanan yang sama. Karena hujan semakin deras, aku meminta pegawai menunda menutup pintu. Sekitar pukul 10, semua pelanggan sudah pulang kecuali Damar. Ia masih duduk di meja nomor 7. Aku akhirnya mendekatinya dan bertanya apakah ia sedang menunggu seseorang. Ia menggeleng. Tidak, Bu Rani. Aku terkejut. Kau tahu nama saya? Ia tersenyum. Nama ibu ada di papan kecil dekat kasir. Aku baru sadar memang ada papan nama di sana. Kami kemudian berbicara cukup lama. Damar ternyata seorang duda yang juga hidup sendiri. Istrinya meninggal 3 tahun lalu dan mereka memiliki seorang anak perempuan yang tinggal bersama neneknya di kota lain karena sekolah. Aku terdiam mendengar ceritanya. Ada kesamaan dalam hidup kami yang tidak pernah kami bicarakan sebelumnya. Ia mengatakan bahwa setelah istrinya meninggal, ia sulit makan sendirian di rumah. Karena itu ia mencari tempat yang membuatnya merasa tidak sendirian. Ia mengatakan restoran kami memberikan suasana seperti itu. Aku bertanya mengapa selalu memilih meja nomor 7. Ia menunjuk jendela. Dari sini saya bisa melihat jalan. Rasanya seperti sedang menunggu seseorang pulang. Kalimat itu membuatku terdiam cukup lama. Aku tahu persis perasaan tersebut. Setelah Bagas meninggal, rumah terasa seperti tempat yang terlalu luas. Aku juga sering duduk dekat jendela dan membayangkan seseorang akan pulang. Malam itu untuk pertama kalinya aku melihat Damar bukan sekadar sebagai pelanggan. Ia adalah seseorang yang membawa kesedihan sendiri. Setelah percakapan itu, hubungan kami mulai berubah. Damar tetap datang setiap malam, tetapi kami mulai berbicara lebih banyak. Ia sesekali bertanya tentang restoran. Aku bercerita tentang Bagas, tentang bagaimana kami memulai usaha, dan tentang kesulitan yang pernah kami alami. Ia mendengarkan tanpa menghakimi. Tidak pernah sekalipun ia membandingkan dirinya dengan almarhum suamiku. Justru ia mengatakan bahwa Bagas pasti orang yang sangat berarti bagiku. Aku menghargai itu. Suatu malam, Damar membawa sebuah buku resep lama. Ia mengatakan bahwa ibunya dulu suka memasak dan beberapa resep tersebut masih ia simpan. Ia memberikan satu salinan kepadaku. Aku menerimanya dengan senang hati. Sejak saat itu, kami mulai bertukar cerita tentang keluarga, pekerjaan, dan kehidupan. Namun, aku tetap menjaga jarak. Aku takut salah memahami perhatian Damar. Aku juga tidak ingin orang-orang menganggap restoran sebagai tempat mencari pasangan. Beberapa karyawan mulai menyadari kedekatan kami. Mereka sesekali menggoda. Aku selalu menyangkal. Damar juga hanya tertawa. Tetapi suatu malam, Damar tidak datang. Jam menunjukkan pukul 9. Aku mencoba tidak peduli. Pukul 9.30, aku mulai melihat pintu. Pukul 10, restoran hampir tutup. Aku merasa gelisah. Aku bahkan bertanya kepada pelayan apakah Damar pernah mengatakan akan pergi keluar kota. Tidak ada yang tahu. Malam itu aku pulang dengan perasaan aneh. Aku tidak mengerti mengapa ketidakhadiran seorang pelanggan bisa membuatku begitu gelisah. Keesokan malamnya, Damar datang lagi. Wajahnya terlihat lebih lelah dari biasanya. Aku langsung bertanya apakah ia baik-baik saja. Ia mengangguk. Setelah makan, ia menghampiriku di kasir. Ia berdiri beberapa detik sebelum akhirnya berkata, "Bu Rani, saya sebenarnya datang ke sini bukan karena makanannya." Jantungku terasa berhenti sesaat. Aku bertanya, "Lalu karena apa?" Damar menatapku dengan tenang. "Karena setiap kali saya pulang dari sini, saya merasa hidup saya tidak sesepi ketika saya datang." Aku tidak tahu harus menjawab apa. Ia kemudian mengatakan bahwa ia tidak ingin membuatku tidak nyaman. Ia hanya ingin jujur. "Saya tahu ibu pernah kehilangan seseorang yang sangat ibu cintai. Saya juga pernah kehilangan. Saya tidak datang untuk menggantikan siapapun. Saya hanya ingin mengenal ibu, kalau ibu mengizinkan." Aku menunduk. Selama bertahun-tahun,
Tidak ada seorang pun yang berbicara kepadaku seperti itu. Tidak memaksa, tidak menjanjikan sesuatu yang berlebihan, dan tidak mencoba menghapus masa lalu. Malam itu aku hanya berkata bahwa aku perlu waktu. Damar mengangguk dan tidak memaksa. Ia kemudian pulang seperti biasa. Namun setelah pintu restoran tertutup, aku berdiri sendirian di kasir sambil memandangi meja nomor 7. Untuk pertama kalinya sejak Bagas meninggal, aku bertanya kepada diriku sendiri, apakah mungkin hatiku masih memiliki ruang untuk seseorang? Setelah malam ketika Damar mengungkapkan perasaannya, aku mencoba bersikap biasa. Aku tidak ingin restoran menjadi tempat hubungan pribadi berkembang terlalu cepat. Aku tetap bekerja seperti sebelumnya dan Damar tetap datang seperti biasa. Bedanya, kini ada sesuatu yang tidak lagi bisa kami abaikan. Setiap kali mata kami bertemu, aku bisa merasakan ada perasaan yang belum kami bicarakan sepenuhnya. Namun Damar tidak pernah memaksaku. Ia tetap duduk di meja nomor 7, memesan makanan yang sama, dan pulang setelah restoran tutup. Justru sikapnya yang tidak memaksa membuatku semakin nyaman. Beberapa minggu kemudian, restoran mengalami masalah. Salah satu pemasok menaikkan harga bahan makanan secara drastis. Aku terpaksa menaikkan beberapa harga menu. Beberapa pelanggan mulai mengeluh. Pendapatan turun. Aku sempat berpikir untuk mengurangi jumlah karyawan. Saat itulah Damar mengetahui masalah tersebut. Ia mengatakan bahwa ia memiliki pengalaman mengelola usaha kecil karena pernah membantu keluarganya. Ia menawarkan bantuan membuat perhitungan sederhana tanpa meminta bayaran. Aku awalnya menolak karena tidak ingin mencampurkan urusan pribadi dengan bisnis. Tetapi Damar berkata, "Saya membantu bukan karena ingin mendapat sesuatu. Saya hanya tidak ingin melihat tempat yang membuat saya nyaman tutup." Akhirnya aku menerima. Kami mulai memeriksa laporan keuangan bersama. Damar menemukan beberapa pengeluaran yang bisa dikurangi tanpa mengurangi kualitas makanan. Ia juga menyarankan agar aku membuat paket makan malam untuk pelanggan tetap. Hasilnya cukup baik. Dalam beberapa bulan, kondisi restoran kembali stabil. Aku semakin menghargai Damar. Ia tidak hanya datang ketika keadaan baik. Ia hadir ketika aku sedang kesulitan. Suatu malam, setelah restoran tutup, kami duduk di teras. Aku bertanya mengapa ia selalu datang setiap malam. Ia menjawab bahwa sejak istrinya meninggal, malam menjadi waktu yang paling sulit baginya. Siang saya bekerja. Banyak orang di kantor. Tapi malam, ketika pulang, rumah terasa kosong. Aku mengatakan bahwa aku juga merasakan hal yang sama. Kami kemudian berbicara tentang pasangan masing-masing. Aku bercerita bahwa Bagas adalah orang yang sangat sederhana. Ia tidak pernah mengejar kemewahan. Ketika kami memulai restoran, kami hanya memiliki beberapa meja dan peralatan dapur bekas. Bagas selalu mengatakan bahwa pelanggan yang kembali adalah bukti bahwa makanan kita memiliki rasa, bukan sekadar rasa di lidah tetapi rasa nyaman. Damar tersenyum mendengar cerita itu. Ia mengatakan bahwa mungkin itulah alasan ia betah di restoran. Aku tertawa. Berarti almarhum suamiku masih bekerja keras mencari pelanggan. Damar tertawa kecil. Mungkin beliau hanya memastikan restoran ini tetap punya orang yang menjaga. Aku terdiam mendengar kalimat itu. Damar selalu berhati-hati ketika berbicara tentang Bagas. Ia tidak pernah mencoba mengambil tempatnya. Justru ia menghormati kenangan yang ada. Itu membuatku semakin percaya kepadanya. Tetapi tidak semua orang menyukai kedekatan kami. Suatu sore, adik Bagas datang ke restoran. Namanya Fajar. Ia mengatakan bahwa ia mendengar aku dekat dengan seorang pria. Aku menjelaskan bahwa Damar hanya teman. Fajar terlihat tidak percaya. Ia mengatakan bahwa aku harus berhati-hati karena mungkin orang tersebut hanya mengincar restoran. Aku merasa tersinggung. Aku tahu Damar tidak pernah meminta uang dariku. Bahkan beberapa kali ia justru membantu. Namun Fajar terus mengingatkanku agar tidak terburu-buru. Aku mulai memikirkan perkataannya. Bagaimanapun, aku memang memiliki aset yang cukup besar. Aku tidak ingin salah memilih. Ketika Damar mengetahui hal tersebut, ia justru berkata bahwa Fajar mungkin benar untuk mengingatkanku.
Aku terkejut. Kamu tidak marah? Tanyaku. Ia menggeleng. Kalau saya berada di posisi keluarga ibu, saya juga akan curiga. Aku bertanya apakah ia tidak merasa sakit hati. Ia menjawab, saya tidak bisa memaksa orang percaya kepada saya. Saya hanya bisa menunjukkan siapa diri saya lewat waktu. Jawaban itu semakin membuatku menghargainya. Damar kemudian membuat satu keputusan yang mengejutkanku. Ia tidak lagi datang setiap malam. Ia mulai datang 2 atau 3 kali seminggu. Aku bertanya mengapa. Ia mengatakan bahwa ia ingin memberiku ruang untuk berpikir. Ia tidak ingin aku merasa terikat hanya karena terbiasa melihatnya. Anehnya, justru ketika ia mengurangi kedatangannya, aku semakin merindukannya. Aku mulai menyadari bahwa perasaan itu memang tumbuh. Suatu malam, aku menutup restoran lebih cepat karena merasa lelah. Saat pulang, aku menemukan pesan dari Damar yang menanyakan apakah aku sudah makan. Aku menjawab belum. Beberapa menit kemudian ia datang membawa makanan dari restoran lain. Aku tertawa. Bukannya biasanya kamu makan di sini? Ia menjawab, hari ini giliran saya yang membawakan makanan. Kami makan di teras rumah. Untuk pertama kalinya aku merasa bahwa rumahku tidak lagi terlalu sepi. Setelah itu, hubungan kami semakin dekat. Namun aku tetap meminta Damar untuk bersabar. Aku tidak ingin membuat keputusan hanya karena kesepian. Ia setuju. Beberapa bulan kemudian, aku memperkenalkan Damar kepada ibu dan kakakku. Mereka awalnya cukup berhati-hati. Tetapi setelah melihat bagaimana Damar memperlakukanku, mereka mulai menerima. Damar juga memperkenalkan aku kepada putrinya, Alia. Pertemuan itu membuatku gugup. Aku takut Alia tidak menerima keberadaanku. Tetapi ternyata Alia sangat ramah. Ia mengatakan bahwa ayahnya sudah lama tidak terlihat sebahagia sekarang. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Setelah pertemuan itu, aku mulai mempertimbangkan masa depan bersama Damar. Namun, tepat ketika semuanya terlihat berjalan baik, muncul sebuah masalah dari masa lalu Damar. Seorang pria bernama Randy datang ke restoran dan mengatakan bahwa Damar pernah memiliki utang besar. Ia menunjukkan beberapa dokumen dan mengatakan bahwa Damar sedang mencari orang kaya untuk membantunya melunasi utang tersebut. Aku terkejut. Aku langsung menghubungi Damar. Ia terlihat sangat kecewa karena masalah lama itu muncul kembali. Ia mengatakan bahwa utang tersebut memang pernah ada, tetapi sudah diselesaikan sebagian besar. Sisanya sedang dalam proses hukum karena dokumen yang ditunjukkan Randy ternyata tidak sepenuhnya benar. Damar tidak pernah menceritakan hal itu karena ia tidak ingin membebani aku dengan masa lalunya. Aku merasa bingung. Di satu sisi aku percaya kepada Damar. Di sisi lain, aku takut membuat kesalahan. Damar kemudian berkata, kalau ibu merasa saya tidak layak dipercaya, saya akan mengerti. Saya tidak akan meminta ibu memilih saya. Kalimat itu justru membuatku semakin yakin bahwa ia tidak mengejar hartaku. Karena jika ia memang menginginkan uangku, ia akan menggunakan kesempatan tersebut untuk memintaku membantu. Tetapi ia tidak melakukannya. Ia bahkan memilih menjauh. Aku akhirnya meminta Bularas, pengacara yang pernah membantu keluargaku, memeriksa dokumen tersebut. Hasilnya mengejutkan. Randy ternyata memiliki hubungan bisnis dengan salah satu pesaing restoran kami. Ia mencoba membuat Damar terlihat buruk agar aku menjauh darinya. Dokumen utang tersebut memang berasal dari masa lalu, tetapi jumlahnya sudah dibayar. Sisanya bahkan sedang dalam sengketa. Aku kemudian menemui Damar dan meminta maaf karena sempat meragukannya. Ia tersenyum. Wajar kalau ibu ragu. Aku menggenggam tangannya. Untuk pertama kalinya, aku mengatakan sesuatu yang selama ini kutahan. Saya tidak ingin kamu pergi. Damar menatapku. Kenapa? Aku menjawab pelan. Karena saya mulai terbiasa punya seseorang yang menunggu saya selesai bekerja. Malam itu, kami tidak berbicara banyak. Tetapi kami sama-sama tahu bahwa hubungan kami telah berubah. Bukan lagi sekadar pelanggan dan pemilik restoran. Kami mulai menjadi dua orang yang ingin membangun kehidupan bersama. Namun sebelum hubungan itu benar-benar resmi,
Aku harus menghadapi satu ujian terbesar. Apakah Damar akan tetap tinggal ketika restoran yang menjadi bagian terbesar dari hidupku berada di ambang kehancuran? Masalah restoran bermula dari sebuah proyek pembangunan besar di sekitar kawasan tempat rumah Rasa berada. Jalan utama ditutup sebagian sehingga pelanggan sulit datang. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, jumlah pengunjung turun drastis. Aku mulai kehilangan banyak pemasukan. Beberapa karyawan meminta kepastian karena khawatir restoran akan tutup. Aku mencoba mencari solusi dengan layanan pesan antar, tetapi hasilnya belum cukup. Aku mulai menggunakan tabungan pribadi untuk membayar gaji karyawan. Damar mengetahui kondisi tersebut. Ia menawarkan bantuan, tetapi aku menolak. Aku mengatakan bahwa restoran adalah tanggung jawabku. Ia tidak memaksa. Namun, keesokan harinya ia datang lebih pagi daripada biasanya. Ia membantu membersihkan halaman, memperbaiki beberapa kursi, dan berbicara dengan pelanggan. Aku bertanya mengapa ia melakukan itu. Ia hanya menjawab, "Saya pernah merasa kehilangan tempat untuk pulang. Saya tidak ingin tempat ini hilang." Aku terdiam. Damar kemudian mengusulkan agar kami mengadakan acara makan malam khusus setiap akhir pekan. Ia membantu membuat promosi sederhana melalui media sosial. Beberapa teman kantornya datang. Pelanggan lama mulai kembali. Perlahan restoran mulai mendapatkan kehidupan lagi. Tetapi masalah belum selesai. Pemilik gedung tempat restoran berdiri mengatakan bahwa harga sewa akan dinaikkan. Jika aku tidak menyetujui kenaikan tersebut, kontrak akan dihentikan. Aku tidak sanggup membayar. Aku mulai mempertimbangkan menjual restoran. Malam itu aku duduk sendirian di meja nomor 7. Meja yang selama ini menjadi tempat Damar. Aku menatap kursi kosong tersebut dan menangis. Bukan hanya karena restoran mungkin hilang, tetapi karena tempat itu menyimpan terlalu banyak kenangan. Damar datang malam itu dan melihatku menangis. Ia tidak langsung bertanya. Ia hanya duduk di seberangku. Setelah beberapa menit, aku mengatakan bahwa mungkin sudah waktunya aku melepaskan restoran. Damar menggenggam tanganku dan berkata, "Kalau ibu memang ingin melepaskannya karena sudah tidak bahagia, saya akan mendukung. Tapi kalau ibu menjualnya hanya karena takut, jangan lakukan." Aku bertanya apa yang harus kulakukan. Ia mengatakan bahwa mungkin masalahnya bukan restoran, tetapi lokasi. Kami kemudian mencari tempat baru. Setelah beberapa minggu mencari, kami menemukan sebuah bangunan lama di jalan yang lebih kecil tetapi dekat kawasan perkantoran. Tempat tersebut membutuhkan renovasi besar. Aku tidak memiliki cukup dana. Damar kemudian mengusulkan agar aku tidak menghabiskan semua tabungan. Ia bersedia menginvestasikan sebagian uangnya. Aku langsung menolak. Aku tidak ingin bisnis kami mencampurkan perasaan dan uang. Damar mengatakan bahwa investasi tersebut akan dibuat secara resmi, dengan perjanjian yang jelas. Saya tidak ingin ibu merasa saya membantu karena hubungan kita. Saya ingin kita membangun sesuatu bersama. Aku akhirnya setuju, tetapi dengan syarat semua transaksi dilakukan melalui notaris dan tidak ada perlakuan khusus. Kami mulai merenovasi tempat baru. Selama proses tersebut, kami semakin dekat. Damar menunjukkan sisi lain yang belum pernah kulihat. Ia sangat teliti, tetapi juga mudah tertawa. Ia bahkan bisa menghabiskan waktu berjam-jam memilih warna dinding. Aku sering mengejeknya karena terlalu serius. Ia menjawab bahwa pelanggan harus merasa nyaman bahkan sebelum makanan datang. Kami akhirnya membuka restoran baru dengan konsep lebih sederhana. Namanya tetap Rumah Rasa. Aku ingin mempertahankan nama yang diberikan bersama Bagas. Damar menghormati keputusan itu. Ia mengatakan bahwa masa lalu bukan sesuatu yang harus dihapus hanya karena seseorang memulai kehidupan baru. Hari pembukaan restoran baru sangat emosional bagiku. Di sudut ruangan, aku memasang foto Bagas. Di meja nomor 7, aku menaruh vas bunga kecil. Damar melihat foto tersebut dan mengatakan, "Saya berterima kasih kepada beliau." Aku bertanya mengapa. Ia menjawab, "Karena kalau beliau tidak membangun tempat ini bersama ibu, mungkin saya tidak pernah bertemu ibu." Aku tersenyum.
Kalimat itu membuatku merasa bahwa Damar benar-benar memahami hidupku. Restoran baru ternyata sukses. Pelanggan lama kembali. Banyak pelanggan baru datang. Bisnis kami perlahan berkembang. Namun, aku dan Damar tidak terburu-buru menikah. Kami ingin memastikan bahwa hubungan kami benar-benar kuat. Kami menjalani kehidupan sederhana. Damar masih bekerja sebagai konsultan. Aku tetap mengelola restoran. Kami bertemu hampir setiap hari, tetapi tidak selalu bersama. Kami juga memiliki ruang masing-masing. Suatu sore, Damar mengatakan bahwa ia ingin mengajakku bertemu dengan keluarga besarnya. Aku gugup. Ia mengatakan bahwa mereka sudah tahu tentangku. Pertemuan itu berjalan baik. Ibunya mengatakan sesuatu yang membuatku terharu. Anak saya tidak pernah pulang membawa cerita tentang seseorang sejak istrinya meninggal. Tapi sejak mengenal kamu, dia sering tersenyum. Aku tidak tahu harus berkata apa. Beberapa bulan kemudian, Damar membawa Alia datang ke restoran. Alia mengatakan bahwa ia ingin memberikan sesuatu kepadaku. Ia menyerahkan sebuah buku kecil. Isinya adalah resep-resep yang dulu ditulis ibunya. Alia berkata, "Ayah bilang ibu suka resep lama. Mungkin ini bisa dipakai di restoran." Aku memeluknya. Saat itu aku sadar bahwa hubungan kami bukan hanya tentang aku dan Damar. Ada dua keluarga yang perlahan belajar menerima satu sama lain. Tetapi kemudian muncul masalah baru. Seseorang menyebarkan rumor bahwa aku menikahi Damar hanya untuk mendapatkan akses ke bisnis dan asetnya. Sebaliknya, ada juga yang mengatakan Damar menikahiku karena restoran dan kekayaanku. Rumor tersebut membuatku takut. Aku bertanya kepada Damar apakah ia pernah menyesal mendekatiku. Ia menjawab, "Saya menyesal hanya satu hal." Aku terkejut. "Apa?" Ia berkata, "Saya seharusnya datang ke restoran ini lebih cepat." Aku tertawa. Ia kemudian serius. "Saya tidak peduli apa yang orang katakan. Saya tahu alasan saya datang setiap malam." Aku bertanya apakah karena makanan. Ia menggeleng. "Karena saya menemukan seseorang yang membuat saya merasa hidup lagi." Aku menangis. Setelah bertahun-tahun hidup sendiri, akhirnya aku berani mengatakan bahwa aku juga mencintainya. Kami kemudian sepakat untuk menikah. Tetapi sebelum pernikahan, aku ingin memastikan satu hal. Aku meminta Damar menandatangani perjanjian yang memisahkan aset pribadi kami. Ia setuju tanpa keberatan. Ia mengatakan bahwa cinta tidak membutuhkan kepemilikan. Kami menyiapkan pernikahan sederhana. Tidak ada pesta besar. Hanya keluarga dan beberapa teman. Sehari sebelum pernikahan, aku duduk sendirian di restoran. Aku melihat foto Bagas. Aku berbicara dalam hati, mengatakan bahwa aku akhirnya berani membuka hati lagi. Aku tidak merasa bersalah. Aku tahu bahwa mencintai seseorang yang baru tidak berarti melupakan seseorang yang telah pergi. Damar datang dan duduk di meja nomor 7. Ia mengatakan bahwa besok adalah hari besar. Aku bertanya apakah ia gugup. Ia tertawa. "Sangat." Aku bertanya mengapa. "Karena saya akan menikahi perempuan yang dulu hanya saya kenal sebagai pemilik restoran." Aku tertawa. "Dan sekarang?" Ia menjawab, "Sekarang saya tahu bahwa kamu adalah rumah." Kalimat itu membuatku menangis. Keesokan harinya kami menikah. Pernikahan itu sederhana, tetapi sangat berarti. Setelah acara selesai, kami kembali ke restoran. Aku menyalakan lampu dan melihat meja nomor 7. Tempat itulah yang menjadi saksi awal semuanya. Namun, kami belum tahu bahwa kehidupan setelah pernikahan justru akan membawa sebuah ujian yang jauh lebih besar. Karena beberapa bulan kemudian, aku menerima kabar bahwa ada seseorang yang ingin membeli seluruh bangunan restoran dengan harga sangat tinggi. Jika aku menerima tawaran tersebut, aku bisa mendapatkan keuntungan besar. Tetapi ternyata orang yang menawarkan pembelian itu adalah seseorang dari masa lalu Bagas yang memiliki alasan tertentu. Keputusan yang harus kuambil bukan hanya menyangkut bisnis, tetapi juga menyangkut masa lalu, pernikahan, dan kepercayaan yang sudah kami bangun. Tawaran pembelian restoran datang dengan nilai yang sangat besar.
Jumlahnya cukup untuk membuatku bisa berhenti bekerja selama bertahun-tahun. Aku tergoda. Namun ketika mengetahui siapa calon pembelinya, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Perusahaan tersebut dimiliki oleh seseorang bernama Surya, teman lama Bagas ketika mereka masih muda. Surya mengatakan bahwa ia ingin mengubah kawasan itu menjadi pusat kuliner modern. Ia menawarkan harga jauh di atas nilai pasar. Aku meminta waktu untuk berpikir. Ketika kuceritakan kepada Damar, ia tidak langsung menyarankan agar aku menolak atau menerima. Ia hanya bertanya, kalau tidak ada hubungannya dengan Bagas, apa yang akan kamu pilih? Aku menjawab mungkin aku akan menjualnya. Damar mengangguk. Kalau begitu, cari tahu dulu kenapa dia menawarkan harga sebesar itu. Aku kemudian meminta Bularas memeriksa dokumen perusahaan Surya. Ternyata ada rencana pembangunan besar di sekitar lokasi restoran. Jika rumah rasa ikut dijual, proyek tersebut akan jauh lebih mudah dilakukan. Aku masih belum tahu apakah itu masalah. Tetapi kemudian Bularas menemukan bahwa beberapa tahun sebelumnya Bagas pernah memiliki perjanjian dengan Surya mengenai hak atas salah satu bagian bangunan. Aku terkejut karena tidak pernah mengetahui hal tersebut. Aku kembali membuka arsip lama Bagas. Di sana terdapat dokumen yang menunjukkan bahwa Bagas pernah menolak tawaran Surya untuk menjual restoran. Alasannya sederhana, ia ingin restoran tetap menjadi tempat yang bisa dinikmati banyak orang. Aku menangis membaca catatan itu. Selama ini aku mengira Bagas hanya membangun restoran untuk mencari nafkah. Ternyata ia memiliki impian yang lebih besar. Aku kemudian menolak tawaran Surya. Aku memilih mempertahankan rumah rasa. Damar mendukung keputusan itu. Ia mengatakan bahwa nilai sebuah tempat tidak selalu bisa dihitung dengan uang. Beberapa bulan kemudian, restoran kembali berkembang. Kami membuka kelas memasak untuk anak muda dan menyediakan makanan gratis seminggu sekali bagi pekerja yang sedang kesulitan. Program itu awalnya kecil, tetapi mendapat dukungan banyak pelanggan. Aku merasa rumah rasa akhirnya menjadi seperti yang diimpikan Bagas. Tempat untuk makan, bertemu, dan merasa diterima. Kehidupan rumah tanggaku dengan Damar juga semakin matang. Kami tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada orang lain. Kami saling memahami bahwa cinta bukan tentang menghapus masa lalu. Damar tidak pernah meminta aku membuang foto Bagas. Ia bahkan membantu membuat sudut kecil di restoran yang berisi foto dan resep lama. Aku pun menghormati kenangan Damar terhadap istrinya. Di rumah kami ada sebuah foto kecil keluarganya bersama Alia. Kami tidak merasa terancam oleh masa lalu masing-masing. Kami justru belajar bahwa setiap orang datang ke dalam hubungan dengan cerita yang sudah pernah terjadi. Suatu malam, setelah restoran tutup, aku duduk di meja nomor 7. Damar datang membawa 2 cangkir teh. Ia duduk di depanku. Aku bertanya apakah ia masih ingat malam pertama kali ia mengatakan datang bukan karena makanan. Ia tertawa. Saya masih ingat. Saya hampir tidak bisa tidur malam itu. Aku bertanya apakah ia menyesal. Ia menggeleng. Tidak pernah. Aku kemudian mengatakan bahwa dulu aku takut membuka hati lagi. Aku takut orang hanya menginginkan hartaku. Damar menggenggam tanganku dan mengatakan bahwa ia juga takut. Ia takut tidak akan pernah bisa mencintai seseorang lagi setelah kehilangan istrinya. Ternyata kami berdua sama-sama datang dengan luka. Tetapi kami tidak saling memaksa untuk melupakan luka tersebut. Kami hanya belajar hidup berdampingan dengannya. Beberapa tahun berlalu. Restoran berkembang menjadi beberapa cabang, tetapi kami tetap mempertahankan konsep sederhana. Damar mulai membantu mengurus bagian bisnis, tetapi ia tetap menjaga batas. Kami membuat keputusan bersama. Tidak ada yang merasa lebih tinggi. Suatu hari, seorang pelanggan lama datang dan mengatakan sesuatu yang membuatku tersenyum. Ia berkata bahwa suasana restoran sekarang terasa berbeda. Lebih hangat. Aku tidak tahu apakah itu karena dekorasi atau makanan. Tetapi dalam hati aku tahu jawabannya. Tempat itu tidak lagi dipenuhi kesepian. Dulu meja nomor 7 menjadi tempat Damar melarikan diri dari kesunyian. Sekarang meja itu sering digunakan keluarga, pasangan, dan teman-teman untuk berbagi cerita.
Aku merasa hidup telah memberikan kesempatan kedua dengan cara yang tidak pernah kubayangkan. Aku pernah kehilangan suami dan berpikir hidupku akan berhenti di sana. Ternyata tidak. Kehilangan bukan berarti akhir dari kemampuan seseorang untuk mencintai. Begitu pula mencintai seseorang yang baru tidak berarti mengkhianati seseorang yang pernah kita cintai. Aku akhirnya memahami bahwa hati manusia memiliki ruang yang lebih luas daripada yang kita kira. Kita bisa menyimpan kenangan tanpa tinggal di masa lalu. Kita bisa mencintai lagi tanpa menghapus cinta yang pernah ada. Dan kita bisa menemukan kebahagiaan dari seseorang yang awalnya hanya datang sebagai pelanggan. Damar juga berubah. Dulu ia datang setiap malam hanya untuk menghindari rumah yang sepi. Sekarang ia pulang ke rumah dengan seseorang yang menunggunya. Aku pun tidak lagi menutup restoran dengan perasaan kosong. Ada seseorang yang biasanya membantuku menghitung uang, memeriksa pintu, dan memastikan semua lampu sudah mati. Kadang ia masih duduk di meja nomor 7 setelah semua orang pulang. Aku sering bertanya, "Kenapa masih duduk di sana?" Ia selalu menjawab, "Karena ini tempat semuanya dimulai." Pada suatu malam, aku duduk di sampingnya. Kami melihat restoran yang sudah kosong. Aku bertanya apakah ia pernah membayangkan akan menikah dengan pemilik restoran yang dulu hanya ia datangi setiap malam. Ia tertawa. "Tidak pernah. Saya bahkan dulu hanya berharap bisa makan dengan tenang." Aku mengatakan bahwa hidup memang sering memberikan kejutan. Damar mengangguk. "Tapi saya bersyukur." Aku menggenggam tangannya. Kami kemudian mematikan lampu satu persatu. Sebelum keluar, aku melihat meja nomor 7 sekali lagi. Aku teringat malam pertama ketika Damar duduk di sana. Saat itu aku hanya melihat seorang pria kesepian yang datang untuk makan. Aku tidak tahu bahwa di balik tatapannya ada kesedihan yang sama denganku. Aku tidak tahu bahwa rutinitas kecil itu akan menjadi awal sebuah hubungan. Aku tidak tahu bahwa suatu hari kami akan menikah. Dan aku tidak tahu bahwa pria tersebut akan mengajarkanku bahwa cinta sejati bukan selalu datang dengan cara yang dramatis. Kadang cinta datang diam-diam. Ia datang lewat seseorang yang selalu memilih kursi yang sama. Lewat percakapan sederhana setelah restoran tutup. Lewat perhatian kecil ketika kita sedang lelah. Lewat seseorang yang tidak memaksa kita melupakan masa lalu. Dan mungkin itulah yang membuat hubungan kami bertahan. Damar tidak datang untuk menyelamatkanku dari kesepian. Aku juga tidak datang untuk menyelamatkannya dari kesedihan. Kami hanya dua orang yang pernah kehilangan, kemudian bertemu dan memilih berjalan bersama. Dulu aku mengira meja nomor 7 hanyalah sebuah meja biasa. Ternyata di sanalah sebuah kisah cinta dimulai. Seorang pelanggan datang setiap malam untuk mencari tempat agar tidak merasa sendirian. Dan tanpa kami sadari, restoran kecil itu justru mempertemukan dua hati yang sama-sama pernah patah. Sampai sekarang, meja nomor 7 masih ada. Tidak pernah kami pindahkan. Bukan karena kami ingin mengabadikan kisah cinta, tetapi karena meja itu mengingatkan kami pada satu hal. Jangan pernah meremehkan pertemuan sederhana. Kita tidak pernah tahu siapa yang akan datang melalui pintu kehidupan kita. Bisa jadi seseorang datang hanya untuk makan malam. Bisa jadi ia hanya duduk sebentar, lalu pergi. Tetapi bisa juga, tanpa kita sadari, orang itu akan menjadi bagian dari cerita hidup kita untuk waktu yang sangat panjang. Dan bagiku, Damar adalah bukti bahwa kesempatan kedua bisa datang kapan saja. Setelah kehilangan Bagas, aku pernah berpikir cinta telah selesai. Ternyata cinta tidak selesai. Ia hanya menunggu sampai aku siap membuka pintu lagi. Kini, setiap kali restoran hampir tutup dan aku melihat meja nomor 7 terisi, aku selalu tersenyum. Karena aku tahu, di tempat itulah aku pernah menemukan kembali sesuatu yang kukira telah hilang selamanya. Harapan untuk mencintai dan dicintai sekali lagi.